Oke, selamat bertemu kembali di Mitra Teknik. Ini kita sudah lama ya vakum ya, kita upload video di YouTube. Di sini kita akan review alat-alat kerja untuk teknisi MEP ya, mechanical electrical plumbing, ataupun yang difokuskan juga ke mechanical electrical ya. Ini ada alat ukur bermacam-macam jenis ya. Di sini alat ukurnya nanti kita review masing-masing ya, untuk cara penggunaannya dan penerapannya itu untuk diaplikasikan di apa saja ya. Nah, di sini saya akan membahas untuk multi tester dulu ataupun tang ampere ya. Nah, di sini kan ada dua tipe, merek Kyoritsu dan di sini ada merek Crisbo. Yang akan kita bahas ini dua item ini dulu ya. Nanti cara penggunaannya akan kita praktekkan atau simulasikan ya. Nah, di sini ada dua versi ataupun dua merek, tapi berbeda fungsinya masing-masing. Untuk yang merek Kyoritsu ini fiturnya tidak banyak ya, sedikit. Kalau yang Crisbo ini fiturnya sangat banyak. Ini full lengkap di sini. Nah, kemudian untuk di sini ada, kita bahas dulu yang tentang yang tang ampere yang merek Kyoritsu. Ini di sini ada off, ampere, voltase arus AC, arus bolak-balik ke voltase DC, kemudian ohm untuk hambatan, dan ini untuk buzzer untuk biasanya pengecekan untuk hambatan kabel putus ya, yang sering saya gunakan ya untuk buzzer ini ya. Jadi dia kita mengecek kabel putus itu sepanjang 100 atau 200 meter kita hubungkan. Jika dia buzzernya bunyi, kemudian untuk hambatannya masih di bawah 10 ohm, itu aman. Nah, fiturnya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, cuma 5 aja fiturnya ini. Nah, sementara kalau yang ini fiturnya sangat banyak sekali fiturnya. Makanya seandainya di saat waktu kita perbaikan tang ampere yang satu ini tidak boleh tinggal, ini harus dibawa juga. Jadi dua ini harus saling berkesinambungan untuk dua ini. Oke, kita lanjut untuk tester yang kedua ya, ini ya. Di sini fiturnya sangat banyak sekali ya. Di sini ada voltase, di sini ada voltase untuk ngecek hertz ya. Di sini hertz, kemudian di modenya ada AC dan DC. Di sini ini DC, kita pencet lagi di modenya, ini AC. Nah, kemudian di sini ada untuk hertz yang standar kita gunakan ya, antara 50 dan 60 Hz yang listrik standar rumahan ya. Ada max dan ada minnya, kemudian ada ranknya dan ada rel. Nah, di sini ada fiturnya masing-masing. Nah, kemudian di sini ada untuk pengecekan kapasitor, dioda, alat komponen elektronik lainnya, kemudian hambatan ohm. Di sini ada buzzer juga, tinggal kita boleh di mode ini. Ini untuk tanda untuk pengecekan dioda dan lainnya ya. Kemudian ini untuk buzzer. Nah, ini yang untuk pengecekan kita kapasitor. Ini sangat berfungsi atau berguna sekali ya di pengecekan kapasitor, karena seluruh alat pompa yang masih satu pas, AC dan blower, kipas lain-lain itu pasti menggunakan namanya kapasitor. Nah, inilah yang harus kita cek. Tertera di nameplate-nya itu berapa mikrofarad ataupun nanofarad, maka hasil yang di nameplate ini akan ditampilkan di sini
Jika seandainya di nameplate-nya itu tertera ada 20 mikrofarad, ditampilkan 18, berarti efisiensinya ditambah sekitar 5 atau 10%. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada untuk pengecekan temperatur di sini. Kita tinggal pilih Fahrenheit ataupun Celsius. Di sini ada menunya ya, untuk ditempelkan. Oke ya, lanjut. Ini alat untuk mengukur atau mendeteksi suhu panas ya. Nah, di sini untuk mengukur suhu panas ini sangat real sekali ya. Ujung ini kita tinggal tempelkan aja ke ke tempat ataupun sesuatu benda yang akan kita cek. Nah, di sini kita atur aja di derajat Celcius. Nah, contoh suhu tangan saya, berarti suhu untuk tubuh saya sekarang ini keadaannya di angka 35,8 derajat Celcius atau 36 ya, sesuai dengan suhu yang ditampilkan. Kita nanti akan cek ya menggunakan korek api ya di sini ya. Oke, di sini saya sudah menyediakan korek api ya. Nah, untuk di sini suhunya tertera di angka 30 derajat, 30,8. Saya akan menyalakan sebuah ini ya, korek api ya. Akan saya dekatkan, maka suhu di indikator ini akan naik ya. Suhunya akan naik ya. Pak, diperhatikan ya. Nah, ini akan saya dekatkan ya, seperti ini. Naik terus 31 derajat. Oke, naik ya sampai 70, 90, sampai 100. Di situ tertera sampai 200, 300 derajat ya panasnya ya. Ya, seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Ini untuk rangnya sampai 1000 derajat. Untuk kapasitas rangnya mampu mengukur panas sampai 1000 derajat. Dan minnya juga sampai min 20 derajat Celcius atau 30 kalau nggak salah ini. Nah, ini berfungsi juga di saat kita pengecekan AC atau air conditioner. Ini kita tempelkan ujung ini di hembusan pada unit indoor. Kita bisa mengukur suhunya itu berapa derajat. Ini sangat real. Kalau seandainya kita menggunakan thermal, itu suhunya di angka 10 derajat. Di sini paling selisih dia 11 derajat. Berarti selisih satu nominal saja. Sangat akurat sekali ya. Oke. Di sini ada ampere DC, arus searah, kemudian yang 600 dan 1000 ini ada ampere bolak-balik ya, harus bolak-balik, ada ranknya masing-masing ya, tinggal kita menyesuaikan. Oke, ini ada, pasti ini Anda semua tahu, ini namanya benda legend ya. Zaman dulu pasti memiliki untuk multitester analog seperti ini. Makanya untuk anak-anak sekarang yang belajar elektronik susah menggunakan ini, karena harus mengkalibrasinya menggunakan alat resistor yang ukurannya berapa ohm di sini, baru kita putar di sini ya. Nah, agar sesuai. Nah, untuk ini adalah alat untuk mengukur look cahaya, pencahayaan lampu pada ruangan ya. Ruangan mana yang harus kita ukur. Jadi ini alat untuk mengukur untuk penerangan ruangan yang standar dengan PUIL ya, Peraturan Umum Listrik Indonesia ya. Ini ada namanya look meter. Kemudian ini ada lancol. Ini sama aja seperti tester, tapi ini baterai tester yang fungsinya ini sebagai untuk mengecek umur baterai.
setelah di charger ataupun sebelum di charger. Cuma rata-rata setelah kita charger dulu full 100% baterainya, baru kita menggunakan alat baterai tester ini untuk mengukur CCA dan umur baterai. Biasanya kalau untuk umur baterai itu tergantung ya. Di sini ada tipenya, ada ukuran, ada kodenya masing-masing ya. Oke, kawan-kawan, nanti akan kita review ya